Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan bahas partisipasi masyarakat dalam peningkatan PAD pemerintah daerah. Penting nggak partisipasi masyarakat? Penting. Kenapa? Karena pengambilan keputusan yang lebih inklusif melibatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal, kebutuhan lokal. Jadi partisipasi mereka akan memastikan kebutuhan, mencerminkan kebutuhan mereka itu apa sih kira-kira. Itu pentingnya di situ. Yang kedua, dengan peningkatan transparansi, maka akan mendorong transparansi dan alokasi penggunaan pendapatan dari anggaran itu sendiri. Nah, kemudian masyarakat dapat mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga diharapkan nanti pengelolaan keuangan akan dapat lebih efisien. Nah, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain adalah partisipasi informal, seperti menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah melalui media massa atau pertemuan-pertemuan informal. Yang kedua, melibatkan dalam musrenbang, dalam pemilihan umum atau menjadi anggota DPRD. Nah, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi pajak dan retribusi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga mendorong mereka berinvestasi di daerah. Sehingga nanti masyarakat ada rasa memiliki daerah tersebut. Inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pemasyarakat tadi dilakukan dengan cara forum terbuka. Forum terbuka ini misalkan menyelenggarakan forum terbuka, pertemuan rutin dengan masyarakat. Lalu membahas rencana keuangan dan mendengarkan apa masukan aspirasi masyarakat. Ya, di dalam forum terbuka. Kemudian berikutnya lagi adalah dalam rangka platform online. Jadi membuat di situ online, membuat aplikasi, membuat apa nanti dibuat melalui HP, apa diminta kritikan, saran, masukannya. Nah, nanti contohnya adalah sistem voting online untuk menentukan alokasi anggaran, itu bisa. Atau penyediaan laporan keuangan secara terbuka di situs website. Apa manfaatnya partisipasi masyarakat tadi? Yang pertama adalah keputusan yang lebih akurat. Jadi pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat itu akan lebih akurat. Masyarakat itu sebetulnya butuh apa sih? Ya, nah, yang kedua, nanti dari data dibuat kesimpulan, keputusannya akan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan real karena datanya sudah dimutakhirkan. Nanti berikutnya lagi, kalau dilaksanakan dengan cara begitu, maka akan meningkatkan legitimasi dari partisipasi masyarakat tentang rasa kepemilikan atas suatu keputusan. Kemudian terhadap suatu kebijakan karena didukung oleh seluruh masyarakat tersebut. Itu tadi. Kemudian berikutnya lagi adalah apa sih bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat itu yang bisa dilaksanakan adalah laksanakan diskusi publik. Diskusi publik itu dilakukan dengan cara mengadakan forum diskusi untuk mendorong partisipasi dalam dialog terbuka. Kemudian berikutnya lagi konsultasi, sehingga masyarakat atau pengurus bisa konsultasi atau masyarakat bisa konsultasi. Jadi melibatkan masyarakat secara real. Berikutnya tadi secara voting online. Nah, cuma permasalahannya ada juga tantangan, sisi negatifnya ada. Tantangannya apa? Ketidakpedulian masyarakat. Nah, ini yang menjadi masalah nih. Semakin lama masyarakat nanti semakin tidak peduli, semakin apatis. Kita potong dengan cara mari masyarakat masuk ke pemerintahan dengan baru libatkanlah masyarakat dalam rangka bagaimana meningkatkan PAD. Sebetulnya begitu. Nah, kemudian nanti akses masyarakat itu supaya dimasukkan di situ. Nah, ini tadi tantangannya. Permasalahannya apa nanti? Dengan dilibatkan masyarakat, maka akan terjadi peningkatan transparansi. Sehingga transparansi mudah-mudahan nanti laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Menjadi akan lebih baik karena masyarakat melihat gitu. Bagus di situ.
ibarat kaca. Kaca ini kan mirror masyarakat. Jadi kalau kaca itu kita bisa melihat, oh ada jerawat, oh berarti perbaiki. Oh ada bisul, perbaiki. Itu nanti akan tahu di masyarakat. Nah tadi nanti bahwa pemerintah, contoh-contoh beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan partisipasi masyarakat, ini antara lain adalah pemerintah Kota Bandung. Ini dengan membuka akses informasi publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah melalui laman web resminya. Demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Sleman, membentuk forum musyawarah masyarakat desa untuk memberikan masukan tentang pengelolaan pendapatan desa. Kemudian berikutnya pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan untuk masyarakat daerah. Nah, berikutnya lagi yang perlu dilaksanakan adalah bagaimana melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan. Pemuda ini kan masih semangat ya. Jadi artinya dengan masyarakat pemuda merasa dilibatkan, maka muncullah ide-ide inovatif dari pemuda untuk perbaikan keuangan. Ini kita perlu. Kadang-kadang apa yang kita tidak pikirkan, tahu-tahu ada masukan dari para pemuda ini. Yang kedua adalah program dukungan untuk inisiatif pemuda itu sendiri, sehingga pemuda merasa aktif, nah, kemudian kita dukung, akan timbul inisiatif dari pemuda tersebut. Nah, berikutnya lagi, yang pentingnya lagi adalah hak pemuda ini kita samakan nih dalam menyamakan hak suara nih dalam pemuda, bahwa semua mempunyai hak suara. Pemuda dilibatkan, pemuda aktif. Nah, itu akan masuk sehingga diharapkan akan menambah nilai dari aktivitas pemuda tersebut. Kemudian berikutnya yang kedua itu menciptakan platform khusus pemerintah daerah kepada pemuda untuk melaksanakan ekspresi kepemudanya. Nah, diharapkan itu nanti lebih baik lagi. Nah, bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat? Maka langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat yang bisa dilaksanakan, yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, kampanye media sosial. Kampanye di sini menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan informasi. Kemudian menciptakan tagar atau kampanye viral. Berikutnya yang ketiga adalah laksanakan sosialisasi di komunitas. Di sini komunitas, tiap-tiap komunitas itu punya ini sendiri lagi tuh, nanti punya apa yang dia laksanakan di daerahnya tuh. Itu akan ada komunitas sosial. Nah, kemudian misalnya contohnya apa? Contoh adalah konten edukatif tentang keuangan daerah di platform media sosial. Itu akan muncul. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sosialisasi dalam acara-acara komunitas seperti pasar, pertemuan warga dan lain-lain. Warga akan aktif karena merasa dilibatkan. Nah, ini yang Pemda kuncinya di situ. Libatkanlah masyarakat. Jadi nanti mudah-mudahan dengan melibatkan masyarakat maka akan muncul peran serta masyarakat. Jadi apa sih peran kunci masyarakat? Peran kunci masyarakat yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu partisipasi membuka pintu bagi masyarakat untuk mengambil keputusan lebih dalam lagi. Nanti artinya lebih dilibatkan mereka. Masyarakat akan lebih dilibatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, akan terjadi transparansi dan akuntabilitas. Ini penting karena transparansi akuntabilitas merupakan ajas dari prinsip negara, bahwa akan muncul ke negara, nanti akan muncul apakah dalam pelaksanaannya terjadi transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem, namanya teorinya adalah teori good governance. Dalam teori good governance, maka bahwa suatu penyelenggaraan pemerintah daerah bagus dengan tidak bagus, salah satu ajasnya adalah apakah dilaksanakan dengan cara tarif. Tarif itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, dan partisipatif. Kalau pemerintah daerah telah melaksanakan semua yang kita bahas tadi, maka pemerintah daerah tadi bisa dikatakan telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dengan cara tarif. Ini adalah konsep daripada good governance, teorinya begitu. Jadi artinya penyelenggaraannya dilaksanakan dengan cara baik. Dengan dilaksanakan dengan cara baik, diharapkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan penyelenggaraan daerah itu, tugas pemerintah daerah cuma satu, melayani masyarakat. Dalam rangka melayani masyarakat, dia punya 3 tujuan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang kedua, bagaimana melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan daya saing masyarakat. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakan dengan cara tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, partisipatif, tujuan penyelenggaraan daerah dalam rangka meningkatkan dalam meningkat 3 tujuan tadi akan berhasil. Nah, yang kemudian terakhir, bahwa dalam rangka penyelenggaraan tadi harus ada kesinambungan. Jadi berkesinambungan. Akan ada kesinambungan dari dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat. Pemirsa sekalian, bahwa dalam rangka meningkatkan PAD harus terjadi kolaborasi baik oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, dan oleh lingkungan pendidikan dengan cara melakukan penelitian-penelitian kerjasama. Sehingga diharapkan dengan 3 ini, maka penyelenggaraan pemerintah daerah bagaimana meningkatkan PAD akan dapat dicapai dengan baik. Terima kasih pemirsa sekalian atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.